Nah, dari sini kita masuk ke step 3. Dan ini yang menarik ya. Tadi dengan Pak Wono juga ada. Ini saya kutip persis dari apa yang ada di Maastricht. Brainstorming. Nah, jadi begitu juga agar mahasiswa dapat mengambilkan prior knowledge atau pengetahuan yang dimiliki. Ya, dan bebas, tidak bertujuan untuk menjawab satu tempat. Jadi tidak ada diskusi ya, di dalam petunjuk dulu tadi ya. Ya. Nah, tapi juga menjadi ide-ide untuk masuk ke step 4 yang analisis masalahnya di situ. Ya, tadi yang Pak Wono juga mungkin ada ini sering terjadi perbedaannya. Nah, apa di step 3 dan 4 ini. Nah, di dalam referensi di Maastricht itu memang seperti ini. Jadi di step 3 brainstorming. Nah, mereka bebas ditanggapan pada atau ide bisa apa ya, ekspansi penjelasan dari masalahnya itu apa, atau bisa juga semacam ide-ide mengenai implikasi permasalahan yang ada. Misalnya kalau tadi dokter itu tidak merata di Indonesia itu apa implikasinya. Jadi ini suatu curah pendapat yang tidak ada diskusi, hanya bicara mengenai apa ya, jawaban sementara atau semacam dugaan ya. Kemudian kalau kita dari sini lah, ini yang menarik ya. Tadi Pak Wono juga menyatakan bahwa ini sudah mulai menganalisis masalah. Ya, tapi di dalam konteks di langkah 4-nya yang di Maastricht itu analisis the problem. Jadi apa-apa yang ada di sini, yang di blok 3, step 3 itu sudah mulai ditata. Nah, ini yang menarik ya, penataan ulangnya ini sehingga menghasilkan semacam apa yang disebut sebagai analisis permasalahan ya, di blok 4 ya. Nah, ini yang saya katakan antara 3 dan 4 itu sering tercampur ya. Jadi ini dan sehingga kalau saya menganjurkan itu melihat kembali pada permasalahan step 2. Jadi coba lihat di sini, ini di step 2 itu juga masih dipakai untuk melihat apa step 3 itu kan brainstormingnya ya. Tapi ketika menganalisis masalah tadi itu bagaimana dengan pemahaman yang ada di mahasiswa itu mulai menata menjadi semacam permasalahan yang nanti akan dilihat masuk step 5 untuk hal-hal mana yang dipahami dan mana yang tidak, yang menjadi learning objektif untuk belajar mandiri. Coba dilihat di sini ya, yang diajukan ya, yang di langkah 4 nih. Di langkah 4 ini mahasiswa boleh berdebat legislasi atau nilainya asal memiliki alasan tertentu. Kemudian mobil ada dapat dianalisis secara lebih dalam, ide-ide dapat saling dihubungkan dengan mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Jadi ini yang diajukan. Kemudian pengetahuan yang dipunyai mahasiswa dapat dibuat dari pendidikan sebelumnya atau dari berbagai bacaan. Dan tutor, dapat melakukan probing terhadap pengetahuan mahasiswa mengenai penjelasan terhadap permasalahan dan dapat menanyakan berbagai pendapat. Jadi probing, dan itu tadi tutor dibekali dengan kisi-kisi ya. Sehingga kalau kita lihat ya, lagi dengan tadi yang Pak Wono katakan bahwa step 3 dan step 4 memang ada sangat kedekatannya ya. Ini kita bisa pemikiran mereka itu akan tepat. Tapi di brainstorming step 3 itu memang supaya lebih mudah untuk mahasiswa itu mereka tidak usah debat, tapi tolong Anda coba curah pendapat tadi. Oke, nah ini sama Pak. Step 3 dan 4 ini jadi kayak jadi satu kesatuan, tapi ini beda ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar mengenai ini, tentang step ketiga dan keempat. Jelas ya, bedanya di mana ya? Terima kasih. Ini pengalaman saya dulu ya. Waktu pergantian tutor, jadi ada modul 1, misalnya saya masuk di modul 3, yang modul 1 dan 2 tutor yang lain. Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa ini baru diskusi pertama, sehingga step 3 dan step 4 tidak boleh dicampur, tidak boleh digabung maksudnya. Tetapi serempak mahasiswa tersebut karena saya sering mengalami tutor kemarin boleh, sehingga kita sudah 2 skenario ini terbiasa dengan gabung. Nah, waktu itu saya kita masih tetap kembali ke 7 jam. Apa gunanya 7 jam kalau saudara menggabungkan 2 step tadi? Jadi mereka
Jadinya kadang-kadang saya sering, lah ini kan berarti ini saudara sudah menganalisis yang ke step 4. Ini tidak boleh, nanti aja, nanti di pending untuk step 4. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, hal-hal itu bagaimana untuk solusinya? Karena ternyata di antara tutor sendiri tidak ada keseragaman. Ya. Ya, justru itu kita kumpul itu ini ya. Dan kita menyampaikan prosesi betul. Termasuk nanti juga dengan videonya, semuanya video nanti minggu depan. Nanti malam itu sudah mulai di-upload di YouTube ya, masuk ke webnya fakultas. Nah, semua orang harus ke sana, semua harus ke sana. Dan nanti pada saat kuliah pertama, minggu depan hari 6, hari libur, hari Rabu ya, dan Selasa libur ya. Rabu saya kuliah pembukaan 2,2, saya akan pakai waktu setengah jam untuk mereview ini, merefresh 7 jam, supaya mahasiswa jangan ini seperti itu. Jadi step 3 itu lebih ada brainstorming. Ya. Boleh sambil menata apa tadi yang Pak Omar katakan ya, untuk masuk ke step 4, tapi tidak ada diskusi. Itu yang membedakan itu brainstorming itu, bebas sudah pendapat. Nah, baru diskusi nanti step 4. Jadi harus mahasiswanya sendiri ya. Mulai diberi apa ya, apalagi tahun keempat ya, mereka kan sudah tahun pertama, kedua, ketiga setidaknya ini sudah puncak dari mereka sudah melakukan tutorial selama bertahun-tahun. Ya ini kita pakai tahun ini saya sudah pakai video deh supaya betul-betul gampang ya diakses. Nanti pakai mahasiswa juga bisa akses video. Lagi nanti kita sudah akan bikin video lagi ya untuk mahasiswa. Ini kan konsumsi kita dosen ya. Padahal ada video khusus untuk mahasiswa. Jadi pada waktu nanti kita syuting ngomong di kelas ya di video ya, dan itu masukkan ke YouTube. Jadi nanti tolong pada saat tutorial tolong ikuti instruksi yang ada di video yang tersertifikat oleh kita. Ada lisensi atau apa yang resmi gitu ya. Karena ternyata memang betul Bu. Saya lihat di Padang mereka punya video yang dulu udah apa Pak Wono kan? Atau siapa yang bikin, tapi ada BPK atau itu. Yang pertama kita lihat kan? Iya, itu ada itunya, ada ya tadi yang 1 dan 2 itu ya satu ini 9 term, kemudian tangan 9 term lagi. Jadi saya kalau tunggu videonya itu siapa yang bikin, jadi kayak kesalahannya itu sistemik loh. Dibanding mahasiswanya akhirnya ngikuti video yang mungkin keliru, kemudian tutornya yang lain juga ngikuti. Oh ya, sistemnya nggak benar ya. Apa yang saya tulis di situ sudah saya sebarkan melalui web ya di mailing list, dan juga Bu Ova sebagai Watek 1 sudah baca, dan berikan masukan ini sudah dibaca Bu Ova ya. Jadi bagi Watek 1 ini artinya PowerPoint ini bukan PowerPoint yang sesat, itu kan? Bukan ilmu sesat. Jadi ada legitimasinya. Iya, dan saya punya buktinya Bu Ova memberikan setujuan ada tambahan-tambahan yang tidak apa ya tidak pokoknya ini seperti itulah. Pak Wono memang juga sama yang step 1 dan 2 tadi. Oke, gimana? Suka? Ada komentar lagi jadi? Ya mudah loh bagi kita. Pada step 3 diminta untuk brainstorming aja. Bebas, menggerakkan gitu. Baru nanti masuk step 4 kita tadi mulai analisis permasalahan tadi atau mulai menggolong-golongan tadi. Pak Wono sudah mulai pada antara 3 dan 4. Oke, ada komentar? Sudah? Ya, oke. Mas Yulis kita pilih lagi ya, step 5 nanti. Berarti 1, 2, kemudian 3, 4 jadi kan apa? Video ada ya apa? Cuttingnya di editingnya di. Jadi step 3 itu intinya one way aja ya? Iya, dan tegas dalam di Mas itu tidak usah ada perdebatan. Nah, jadi one way aja. Ya, brainstorming. Lanjutin enggak? Ya, gampang kok memisahkannya. Dan itu memang gunanya untuk supaya mereka itu bebas berekspresi gitu, brainstorming. Ini. Kalau udah di debat itu nanti seperti step 4. Oke. Nah, kemudian step 5 kita ini mulai formulating value issues. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat ya, untuk sebagai langkah awal masuk step 6 ya, dan masuk step 7. Tadi yang Pak Wono katakan ya bahwa
Nah ini merumuskan tujuan belajar, jadi punya konsensus apa yang mau dipelajari. Tapi di sini menarik, bahwa tutor diharapkan menjamin tujuan belajar dapat fokus, tercapai, cukup komprehensif dan tepat. Nah ini di sini kalau tanya tadi apa, buku-buku pedoman atau kisi-kisi atau apa namanya, semacam buku tutor ya. Kalau mereka tidak sampai yang kita harapkan, kita probing aja atau kita intervensi. Anda kenapa nggak mempelajari mengenai itu? Karena mungkin mereka nggak mampu sampai ke itu tadi, ke tujuan yang kita harapkan. Itu kita tutor ini berhak untuk intervensi itu. Ya. Boleh. Ya. Jadi kita menuntut target. Wah, ya, karena dulu sepemahaman saya, mungkin ini aliran sesat ya tadi. Pemahaman saya kan dulu bahwa tutor hanya sebagai semacam moderator ya, supaya di dalam mahasiswa itu berdiskusi dengan baik, sehingga kalau yang terlalu banyak bicara di stop untuk memberikan kesempatan yang ini, tapi tidak memberikan masukan. Jadi ketika ini, hal ini mesti salah ini misalnya ya, tadi step yang kedua tadi, tapi mau ngomili kok enak gitu ya. Tutor itu ya boleh Pak intervensi ya, tapi yang dipegang jangan sampai mengatakan kamu salah, tidak boleh ya. Nah, iya, memancing bisa. Jadi misalnya seperti tadi sudah dikatakan, apakah Anda tidak perlu mempelajari ini sampai paham? Nah, boleh ya. Jadi aktif lah. Tidak seperti memang dalam sejarahnya ada pernah TOD tutor itu harus diam. Nah, iya. Itu saya dengar sendiri. Jadi itu pernah dalam sejarah TOD itu ada seperti itu. Ya, sebetulnya tidak. Tutor memang harus aktif. Selain kalau yang banyak ngomong di stop itu pun dalam pemenang tutor seperti itu juga. Ya, jadi oke lah yang banyak ngomong lalu diberi kesempatan yang lain dan sebagainya. Memang ada mahasiswa yang senang ngomong terus gitu. Ya, jadi tutor harus aktif. Sebab ada yang mengatakan kalau aktif sekali lalu jadi mini lecture. Sudah saya terangkan dulu. Itu ya. Memang kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia yang dulu, tutor adalah dosen atau asisten dosen dikelilingi oleh mahasiswa menerangkan sesuatu. Tapi tutor dan PBA memang berbeda. Ya. Bahkan kalau yang ekstrim tidak perlu tahu materinya, tapi tahu bagaimana mengelola tutorial. Jadi semisal waktu itu ada perdebatan, apakah yang dari farmasi boleh jadi tutor? Karena dia tidak tahu misalnya bedah dan sebagainya. Ya. Apa dari kedokteran gigi boleh jadi tutor? Kalau definisi awalnya itu siapa saja boleh, tapi harus memahami bagaimana mengelola jalannya tutorial. Ini yang pokok. Sehingga untuk itu lalu diadakan TOD. Skenario 1 itu panduan untuk menemukan masalah, kata-katanya ini, lalu masalahnya ini, lalu analisisnya masalah ini. Ya, kemudian bagaimana pemecahannya dan sebagainya itu tutor diberitahukan. Ya, jangan lalu TOD, ya maaf saja yang terbiasa TOD. Misalnya saya membuat skenario, lalu skenario ini begini, ada pertanyaan terhadap tutor ini ya, mesti ada. Karena ya itu karena seperti itu harusnya diberitahu. Nanti dari tutor apakah masalahnya tidak ini. Nah, disitulah ya. Begitu. Biasanya dengan model kita itu seperti ini, kita nggak ngantuk Pak. Coba kalau kita cuma moderator nggak berapa apa itu tidur gitu Pak. Kita nggak perhatian, nggak bisa melihat dinamikanya. Itu yang keluhan masalah mahasiswa juga begitu. Mereka udah bosan, kemudian juga lihat tutornya juga, kita sebagai tutor juga membosankan Pak. Dan kita juga saya tidur, ada yang tidur Pak, benar? Ada ya Pak, ini tutornya kok tidur Pak apa?
Ya itu karena dia udah nggak bisa melihat lagi, udah rutin nggak. Ya udah bekerja ya, ngomong-ngomong cuma nular, kalau sampai tidur ya kepadatan lah. Karena ya memang kadang-kadang bosan di 2 jam itu lama loh. 1 jam lah 40 menit ya, itu cukup 100 menit itu cukup lama loh. Kalau kita tidak intens tuh kok lihat jam kok nggak ramu-ramu itu jujur aja Pak. Betul, lama betul Pak. Tapi di antara sendiri kita bisa lebih apa ya, lebih punya pendalaman. Ya, oke. Ya saya kira ini step 45, 34 ya. Kemudian step, 5 ini. Ya, ini yang menarik ya. Pendekatan sistematis dalam permasalahan dapat ditulis dapat tulis. Ya. Jadi ada menggambar tuh ya, ada semacam mapping, mental map atau apa itu ya. Tapi juga masih dimungkinkan ada pertanyaan yang belum muncul keluar di sini itu masih bisa juga. Nah ini. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menyadari bahwa berbagai aspek tidak dapat diterangkan dan diselesaikan. Jadi ini yang tadi yang dikatakan dalam mengenai UFA ya, bahwa kita itu mendorong mahasiswa supaya dia paham bahwa ada yang mereka tidak ketahui. Ini satu filosofi yang sangat penting ya, bahwa tadi yang apa itu kita bukan menyelesaikan selesai tutorial selesai gini ya, tapi mahasiswa itu harus mereka itu apa yang tidak paham. Yang tidak tahu. Seperti tadi kita mendorong mereka, kenapa Anda tidak memahami mengenai apa yang sebagai equity, pemerataan. Apa itu betul? Nah, itu berarti Anda nggak paham. Nah, coba Anda cari. Nah, kita betul akan seperti itu. Nah, jadi sistem PBL diharapkan merangsang mahasiswa untuk mengetahui untuk menggunakan hal yang tidak atau belum dimengerti sebagai tujuan belajar mereka. Ini. Jadi ini yang menarik. Sorry Pak Momo ya. Jadi mereka tidak tahu, nah itu yang harus jadi tujuan belajar mereka. Nah ini dalam bahasa Inggris, saya susah menerjemahkan. The state of cognitive dissonance between what I know, what I have to know to understand the outside world is an essential condition for PBL. Ya apa? Jadi ada what I know and what I have to know. Ini kata-kata yang menarik ya, di terjemahan itu susah. Ada keindahan bahasa bahasa Inggris ya. Questions and dilemmas which appear during session can be used as learning goals for individual self-directed learning. Jadi misalnya tiap individu juga mempunyai semacam keinginan sendiri untuk dia akan lebih tinggi dibanding lebih maju dibanding temennya untuk self-learning mereka, paham ya? Karena ada orang yang seperti itu dalam masalah IKN ya, sebagian mahasiswa mungkin ini aja cukup ya, tapi sebagian dari mahasiswa itu pengen jadi dosen IKM atau jadi mungkin menteri kesehatan atau apa ya, dia pengen lebih tinggi nggak dibanding teman-temannya. Dia ada ternyata ada sebagian dari kelompok mahasiswa itu memang tidak pengen di dokter ya, kayak saya dokter yang di klinis dia pengen masuk di IKM. Dia ingin lebih banyak tahu dibanding temannya. Nah ini bisa ya. In this, it is possible to use conceptual map as a tool for research summary, making association, integrating information, and proceeding information, and transferring it to long-term knowledge. Yeah. But also a tool for defining objective. Jadi tadi pemetaan map tadi. Oke, simpulan di step 5 ya ini. Ada memformulasikan tujuan belajar dan kelompok akan dilihat sebagai fokus kegiatan di step 6. Ini ya. Ada benar Pak? Dalam merumuskan tujuan pembelajaran supaya tidak hanya misalnya lalu ada pertanyaan apa namanya tidak bisa dijawab lalu dimasukkan ke biasanya RO gitu. Nah, seharusnya memahami ya, tentang anjingnya. Nah, kalau memahami itu mungkin mulai dari pengertian, penyebab, mungkin prognosis, mungkin pengobatan dan sebagainya. Nah, tutor tidak sampai sedalam itu, tidak apa-apa, tapi justru mahasiswa. Jadi tutor tidak akan menerangkan obatnya ini, prognosisnya begini dan seterusnya. Juga tutor bisa dari ahli hukum, ya, ahli ekonomi, dokter, ahli farmasi, ya,
itu boleh jadi tutor. Yang jelas dia harus dapat mengelola tutorial dengan baik. Nah, pengelolaannya ada rumus-rumusnya. Nah, ini yang harus dikuasai oleh tutor, bukan materinya. Dan bahkan begini, sering ini saya lihat di skenario-skenario itu tujuan pembelajarnya sampai 15. Ya, secara akal sehat apakah bisa tercapai? Ya, misalnya kalau seluruh modul itu ada 20, itu lalu didistribusi di modul 1 mungkin di skenario 1 mungkin tujuan pembelajaran 1, 3, 10, lalu di gitu terusnya 3, lalu 1 sampai 10 di sini, nanti sana 11 sampai 20, terlalu banyak. Ya, apakah itu bisa tercapai? Dan biasanya kita bisa merangkum tujuan pembelajaran itu menjadi satu dengan rentang memahami atau menganalisa, ya. Sehingga untuk itu perlu tutor juga diberi informasi mengenai taksonomi dalam tujuan pembelajaran. Ya. Kalau di internet itu ditulis oleh Bloom, tulisannya Bloom gitu.